Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-11, yaitu Islam dan Tantangan Modernitas. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam, pada video kali ini saya akan membahas tentang isu sekularisme, perkembangan sains modern, sampai tantangan globalisasi dalam dunia Islam. Yuk kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada sekularisme. Sekularisme itu sederhananya proses memisahkan hal-hal yang bersifat agama dari kehidupan sehari-hari. Ini sering disalahpahami karena maknanya berubah-ubah tergantung sudut pandang sebagian orang. Sebagian orang juga melihat sekularisme sebagai etika tanpa agama. Bahkan ada yang menganggapnya dekat dengan ateisme. Tapi dalam konteks masyarakat muslim, terutama di Indonesia, agama sangat melekat dalam kehidupan sosial. Perbedaan cara berpikir antara kelompok modern dan kelompok tradisional membuat munculnya ketegangan, misalnya antara pendidikan, agama, dan pendidikan sekuler. Hal inilah yang mendorong lahirnya gerakan modernisme Islam, usaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Tokoh seperti Nurholis Madjid pun menjelaskan bahwa ada bentuk sekularisme yang bertentangan dengan agama dan ada yang justru selaras dengan nilai Islam. Ide-idenya banyak memuai perdebatan, tapi jadi pemicu diskusi besar tentang pembaruan pemikiran Islam. Yang kedua ada sains modern dan Islam. Di era yang serba cepat ini, sains dan teknologi udah jadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Al-Quran sendiri memerintahkan manusia untuk berpikir dan meneliti alam. Karena itu, umat Islam perlu menguasai teknologi, bukan menjauhinya. Tantangan utamanya adalah bagaimana menggabungkan teknologi modern dengan nilai-nilai Islam, salah satunya melalui konsep Islami Sains, yaitu mengembalikan ilmu pengetahuan agar selaras dengan prinsip tauhid dan Al-Quran. Ilmu tidak hanya untuk praktik, tetapi juga untuk mengenal kebesaran Allah, membebaskan diri dari cara berpikir sekuler yang memisahkan agama dan sains, serta menjadikan alam sebagai ayat yang bisa dipelajari. Yang ketiga ada globalisasi. Globalisasi dalam dunia Islam mulai terasa sejak masuknya modernitas lewat ekspedisi Napoleon ke Mesir. Sejak itu, umat Islam mulai melihat kemajuan Barat yang pesat, sekaligus merasa tertantang. Globalisasi membawa nilai toleransi dan pluralisme, yang sebenarnya juga pernah dipraktikkan umat Islam pada masa Nabi. Pemikir muslim modern seperti Hasan Hanafi, Muhammad Al-Kun, dan Fazlur Rahman berusaha menjawab tantangan zaman ini dengan gagasan pembaruan, ijtihad, reinterpretasi, dan integrasi ilmu agama dengan ilmu umum. Mereka sama-sama ingin agar umat Islam tidak terjebak pada pola pikir lama yang tidak lagi relevan, tapi tetap menjaga identitas keislamannya. Yang keempat ada tantangan HAM, gender, dan lingkungan. Dalam Islam, konsep HAM sebenarnya sudah ada lewat maqasid al-syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Namun, beberapa isu seperti kebebasan beragama atau peran politik non-muslim sering menimbulkan perbedaan pendapat antara fikih klasik dan pemahaman HAM modern. Dalam persoalan gender, Islam memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Tetapi, ada hambatan sosial, budaya, stereotip, dan kondisi ekonomi yang sering membuat perempuan sulit mengakses pendidikan yang setara. Sementara itu, dalam isu lingkungan, Islam punya 3 prinsip utama, yaitu ada khalifah, manusia sebagai penjaga bumi. Yang kedua ada mizan, yaitu menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga ada amanah, yaitu bumi adalah titipan yang harus dijaga. Ketiga prinsip ini mengingatkan bahwa menjaga lingkungan bukan cuma tugas sosial, tetapi juga ibadah. Jadi, kesimpulannya dari materi tersebut adalah
Tantangan modern seperti sekularisme, perkembangan sains, globalisasi HAM, gender, sampai isu lingkungan itu sebenarnya bukan untuk ditakuti. Justru jadi kesempatan bagi umat Islam untuk terus berkembang tanpa meninggalkan nilai dasar agama. Dengan cara berpikir terbuka, bijak, dan tetap berpegang teguh dalam prinsip-prinsip Islam, umat Islam bisa beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap menjaga jati diri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.